dihukumkan di histologi tulang itu ada 3. Ada yang kita sebut sebagai tulang rawan hialin, kemudian yang kedua tulang rawan elastis, dan yang ketiga adalah fibrokartilago. Pembedaan dari ketiga macam tulang rawan ini didasarkan pada matriks yang menyusun. Jika matriksnya didominasi oleh serat kolagen tipe 1, maka kita sebutnya adalah tulang rawan hialin. Namun, kalau misalnya didominasi dengan serat-serat elastis, maka kita sebut dia tulang rawan elastis. Namun, jika ada keduanya, baik itu kolagen maupun serat elastis, di mana dia akan berjalan selang-seling, itu kita sebut sebagai fibrokartilago. Ya? Nah, secara teori juga kita tahu bahwa matriks ekstraseluler itu disusun oleh 3 komponen sebenarnya, dan itu akan masuk mungkin di ujian teori. Yang pertama adalah glikosaminoglikans, ya, kemudian asam-asam hyaluronat, dan proteoglikan. Di mana ketiga ini akan menyusun matriks yang berada di tengah-tengah dari tulang rawan tersebut dan berfungsi untuk mempertahankan kekokohan dari tulang rawan. Untuk struktur secara histologi, maka kita bisa lihat di sini, untuk tulang rawan hialin, ini sediaannya adalah trakea, diambil dari organ-organ saluran nafas. Ya. Tulang rawan hialin ini ditemukan pada cincin-cincin saluran nafas dan berakhir di bronkus. Ya. Nanti kita akan bedakan dengan tulang rawan elastis maupun fibrokartilago berdasarkan matriks dan bentuknya, di mana secara umum tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis itu memiliki 2 area besar, yaitu perikondrium dan area kondrium. Ya. Area perikondrium ini merupakan jaringan ikat longgar atau jaringan ikat yang tidak padat, ya, tidak tersusun, densitasnya tidak begitu berjalan teratur dan tidak saling berdempetan, di mana dia berfungsi untuk memberikan batasan antara satu lapisan struktur organ dengan organ yang lain. Di bagian kondrium, di sini kalau yang ditampak di pembesaran 4 dari tulang rawan hialin ini ada 2 sisi. Jadi ini tetap juga kita sebut sebagai perikondrium, ya. Yang ini juga kondrium, yang ini kondrium juga, ya. Nah, kalau kita membahas tentang kondrium, maka ada 3 komponen yang ada 2 komponen, yaitu komponen matriks dan komponen sel. Di mana sel terbagi atas 2 bentuknya, ada sel yang berdiri tunggal, satu sel mengisi satu lakuna, dan ada sel yang berdempetan, lebih dari satu sel yang mengisi satu lakuna yang sama. Ya. Nah, sel-sel dari tulang rawan itu berfungsi untuk mengekstraksi matriks ekstraseluler, di mana itulah yang akan berwarna seperti lingkaran-lingkaran yang ada di tepi-tepi dari sel tersebut. Yang ini kita sebut sebagai matriks teritorial. Saya tidak jelaskan memang ini waktu kita ujian utama, praktikum utama, tapi mungkin saja akan ditanyakan di ujian teori, sehingga saya harus menjelaskan ini di teman hari ini supaya Anda tidak merasa kehilangan momen waktu dijelaskan, ya. Nah, yang warna putih-putih ini adalah bagian dari matriks teritorial, sedangkan di yang pink-pink ini itu adalah matriks interteritorial namanya. Jadi, pertanyaan yang akan muncul di ujian teori bisa saja ditanyakan matriks yang berada di sekeliling lakuna disebut, misalnya begitu, ya. Itu contoh saja. Maka itu jawabannya adalah matriks teritorial. Sedangkan kalau misalnya ditanyakan matriks interseluler yang terletak di antara satu lakuna dengan lakuna yang lain, memisahkan kelompok lakuna dengan kelompok lakuna yang lain, disebut, maka jawabannya itu adalah matriks interteritorial. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini tadi adalah sel isogen, di mana sel isogen itu hanya kita temui pada sel-sel kondrosit saja, sedangkan sel-sel yang ada di tepi yang berbatasan dengan perikondrium ini namanya adalah sel fibroblast. Kondroblast. Kondroblast ini tidak ada sel isogen, jadi tidak ada istilah sel isogen untuk kondroblast. Istilah sel isogen hanya untuk sel-sel yang telah matur, ya. Jadi hanya
berada di tengah-tengah atau yang berada di bagian dalam dari lapisan kondrium ini ya. Jadi ini semua adalah kondrosit. Kondrosit yang lebih dari satu mengisi satu lakuna yang sama kita sebut sebagai sel isogen. Ya, saya kira itu untuk preparat yang ini. Ini bisa saja muncul di ujian praktikum dengan pembesaran 4 kali seperti ini dengan pertanyaan jaringan apakah ini. Kak Dewar minta tolong tidak usah di-admit lagi mahasiswanya, bertambah terus saya lihat ini. Ya, jadi pertanyaan ini bisa muncul atau gambar ini bisa muncul dengan beberapa bentuk pertanyaan ya. Yang pertama adalah jaringan apakah ini? Maka jawabannya adalah tulang rawan hialin ya. Kalau misalnya ditanyakan sediaan apakah ini, maka sediaannya diambil dari trachea. Jadi organ di mana tempat sediaan itu diambil deh. Jadi kemudian bisa yang ketiga adalah pertanyaan tentang struktur apakah yang ditunjuk. Jika ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, maka lihat apa yang berada di ujung panahnya, ya, atau yang berada di dalam lingkaran yang ditunjuk. Perhatikan juga warna dan label, ya. Kadang-kadang diberikan warna, misalnya di sini diwarnai warna biru, kemudian yang di sini warna merah, misalnya. Kemudian pertanyaannya, struktur apakah yang ditunjuk pada lingkaran atau pada tanda biru misalnya ya, maka jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian yang penting untuk diketahui sekali lagi bahwa ini adalah perikondrium, kemudian ini adalah sel-sel kondroblast ya, kemudian yang ini adalah sel-sel kondrosit yang terpisah-pisah, kemudian yang ada yang berkelompok ya, misalnya yang ini dua di dalam satu lakuna, ini berarti sel isogen yang dia minta. Kalau misalnya dia tunjukkan yang warna putih ini, artinya dia minta adalah matriks teritorial, sedangkan yang warna pink ini adalah matriks interteritorial. Namun jika diberikan satu garis seperti ini, ya, artinya ini adalah lapisan kondrium dari tulang rawan hialin. Namun saya kira itu tidak akan sesusah itu ya, tidak akan sama dengan biomedik utama karena ini adalah biomedik kelas khusus. Mungkin kita akan dapat saja pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah dan sangat jelas saya kira. Misalnya ini perikondrium, kemudian ini sel kondrosit ya, atau sel isogen misalnya. Ya, saya kira ini jelas. Baik, ini sama ya bentuknya. Saya perlihatkan beberapa gambar sehingga Anda bisa mempelajari kira-kira bagaimana yang akan keluar di ujian pekan ini. Kemudian ini sama, ini adalah pembesaran 10 mungkin atau 40 ya dari tulang rawan hialin, di mana kita bisa lihat yang ini adalah jaringan ikat yang tadi kita cerita. Ini adalah perikondrium ya, bagian ini adalah perikondrium. Kemudian yang ini yang seperti merah bercak-bercak ini sebenarnya adalah venule ya, ini adalah pembuluh darah yang terpotong, di mana yang merah-merah ini adalah eritrosit sebenarnya, namun kita abaikan saja, kita fokus ke sini ya. Yang saya tunjukkan di kursor ini adalah perikondrium, yang ini juga adalah perikondrium, sedangkan yang di tengah ini adalah bagian kondrium. Yang di tengahnya lagi ini adalah kondrosit, sedangkan yang di tepi-tepi ini adalah kondroblast ya. Kita bisa lihat perbedaannya, kondroblast itu gepeng kemudian berada di pinggir dari lapisan kondrium berbatasan dengan perikondrium. Sedangkan yang kondrosit itu sudah bulat ya, berada di tengah-tengah dari lapisan kondrosit menghasilkan matriks. Nah, ini juga sama. Nah, kalau yang ini mungkin ditanyakan tidak di praktikum, tidak di ujian kali ini ya, karena ini memperlihatkan slide tentang trachea, di mana ini mungkin saja akan keluar di sistem respirasi. Namun untuk praktikum kita atau untuk biomedik 2, yang penting untuk kita tahu adalah bagian yang ini saja, cartilaginous layer. Ya. Di mana kalau misalnya ini ditunjukkan, maka ini adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin juga ditandai dengan warna, di mana karena dia
didominasi oleh serat-serat kolagen tipe 1, maka warna yang diserap itu cenderung lebih sedikit, sehingga dia berwarna lebih putih atau berwarna lebih pucat. Kalaupun dia berwarna, dia akan pink-pink mudah saja. Sedangkan kalau kita bandingkan nanti di serat-serat elastis, maka penyerapan warna itu cenderung lebih padat atau cenderung lebih banyak, sehingga kita bisa melihat bahwa matriks yang dihasilkan dari tulang rawan elastis itu lebih padat atau lebih banyak dibandingkan dengan tulang rawan yang lain, ya. Oke, nah ini adalah pembesaran 40 dari tulang rawan hialin, namun ini masih bisa kita bedakan ya. Ini memang kalau misalnya ini keluar, ini berada dalam level soal yang cukup sulit karena warnanya hampir homogen ya, sama. Namun kita bisa lihat di sini ada gradasi warna. Perikondrium dan kondrium dari tulang rawan ini itu hampir bukan hampir, itu berbeda ya. Itu berbeda. Sedangkan kalau di elastis nanti kita bisa lihat itu hampir sama ya. Kalau di sini dia ini mungkin kita bisa lihat ini sedikit lebih peach dia punya warna, sedangkan yang ini lebih ke pink ya. Sehingga ini masih bisa kita identifikasi bahwa ini hialin. Namun untuk ukuran biomedik ini saya rasa tidak mungkin keluar ya. Ini cukup sulit ini soalnya. Namun ini saya perlihatkan supaya Anda bisa mengetahui bahwa meskipun diperlihatkan di pembesaran 40, Anda tetap bisa menjawab soal tersebut dengan membedakan gradasi warna ini. Oke. Ini juga masih hialin ya. Namun sekali lagi saya lihat, kalau yang ini yang ingin ditunjukkan adalah sel isogen ya. Sedangkan yang ini yang ditunjukkan seperti yang saya bilang tadi ya, hati-hati. Bisa saja kalian menjawab ini adalah kondrosit, padahal kita tidak lihat ujung panahnya baik-baik. Lihat ya, yang ditunjukkan adalah bagian lingkaran luar dari lakuna ya. Jadi ini ada lakuna, kemudian yang titik hitam ini adalah inti sel dari kondrosit tersebut. Tapi yang dia tunjuk ini adalah lingkaran luar dari lakuna, sehingga jawabannya sebenarnya yang diminta di sini adalah matriks teritorial dari tulang rawan hialin. Kalau yang ditunjuk seperti ini, maka yang ditunjuk adalah sel kondrosit, sedangkan yang ini adalah sel isogen, ya. Namun mudah-mudahan ini tidak keluar ya di dalam ujiannya. Namun kalau misalnya pun keluar, Anda sudah bisa menjawab ya. Kalau ini yang ditunjukkan itu artinya matriksnya, yang ini adalah selnya ya. Ini adalah sel isogen, sedangkan yang ini adalah sel kondrosit. Oke. Ini juga adalah sel kondrosit ya. Yang dia tanyakan ini mungkin adalah lakunanya ya. Karena yang dia tanyakan adalah yang warna pink. Kalau yang ini yang ditunjukkan yang di sini itu artinya dia tanyakan kondrositnya, sedangkan yang ini adalah lakunanya, sedangkan yang putih di luarnya itu adalah matriksnya. Namun saya kira ini sangat jarang keluar dengan level sesulit ini ya. Mungkin ini kalaupun Anda menjawab ini kondrosit, ini sudah dibenarkan. Apakah sudah ada info dari pengelola blog tentang metode ujiannya? Apakah pakai esai atau pilihan ganda, deh? Tapi dok, belum dok. Belum ada dia? Ya, oke. Kalau misalnya dia keluar dalam bentuk esai, silahkan dijawab dengan hati-hati ya. Mohon dijawab dengan hati-hati, termasuk penulisannya dan kelengkapan strukturnya ya. Jangan lupa kalau ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, maka jawab struktur apa, kemudian didapatkan di sediaan apa. Jadi misalnya tadi sel isogen pada tulang rawan hialin, karena sel isogen juga ada di tulang rawan elastis ya, tulang rawan elastis, sehingga kita harus menjawab dengan hati-hati. Oke, jadi ini tadi matriks ya, ini matriks teritorial, yang ini interteritorial, yang ini adalah perikondrium, yang ini gepeng-gepeng ini bening, ini adalah
kondroblas, sedangkan yang ini adalah kondrosit yang terpisah-pisah ya. Sedangkan yang ini dua berdempetan di dalam satu lakuna yang sama namanya sel isogen. Oke, saya kira ini cukup jelas ya. Saya pindah ke yang kedua, tulang rawan elastis. Ya, tulang rawan elastis ini kita dapatkan di beberapa tempat di dalam jaringan tubuh kita. NIM 111 atas nama Rana. Silahkan jelaskan semua tentang preparat ini, Dek. Ya, Dok. Tapi, Dok. Ya. Ya, boleh di-annotate. Perikardium. Boleh di-annotate, silahkan. Jelaskan semua strukturnya. Yang di dalam itu lakuna, Dok. Yang putih. Iya, silahkan di-annotate, Dek. Silahkan di-annotate yang mana yang dimaksud. Kak Dewar atau Kak Tina, boleh saya dijadikan co-host? Oh iya, Dok. Belum, tidak bisa di-annotate, Dok. Saya sudah kasih kontrolnya ke Rana. Silahkan dikasih goyang kursornya, Dek. Klik satu kali, oke, ya. Ya, sebutkan dari luar ke dalam. Sampai, Dok, yang ini lakuna. Dari luar ke dalam ada. Sampai, Dok, ini perikondrium. Oke. Ini endokardium, Dok. Ya, nanti diluruskan. Sebut saja dulu. Terus ini sampai yang putih-putih ini lakuna. Oke. Dengan ini dalamnya sel kondrosit, Dok. Oke, apa lagi? Sudah? Iya, Dok. Oke. Sakti NIM 012. Sakti NIM 012. Panggilan terakhir, Sakti. 2018-012. Oke, kita remove ya. Raudah 2018-021. Raudah Nurul Ainina 2018-021. Tidak ada. Muhammad Fajriawan 2018-031. Ya, Dok. Masih ya? Iya, Muhammad Fajriawan Ya, Dok, tahu. 031. Apa yang salah dari penjelasannya Rana tadinya? Iya. Apa yang salah? Suara tak. Iya. Apa yang salah dari penjelasannya Rana tadi atau tidak lengkap lah, jangan salah. Tidak lengkap atau masih keliru yang harus diperbaiki. Mungkin, Dok, dari sel kondroblasnya yang di tepi, dari tepi-tepinya, Dok. Baru sel kondrosit yang bulat di tengah. Iya, betul ya. Iya.
Iya, betul. Terima kasih ya Pak Jirawan. Jadi tadi kekeliruannya si Rana tadi waktu menyebutkan yang ini kardium ya tadi artinya adalah kondroblast jadi saya ulangi, jadi untuk tulang rawan elastis ini matriksnya didominasi oleh serat-serat elastis di mana strukturnya sama persis dengan yang ada di tulang rawan hialin yang kita bahas sebelumnya. Bagian yang luar ini adalah jaringan ikat longgar yang diisi oleh sel-sel mesenkim yang masih terus berproliferasi dan berdiferensiasi ya. Di bagian tepi perbatasan antara perikondrium dengan areal kondrium ada sel-sel gepeng di situ, di mana sel-sel gepeng ini kita sebut sebagai kondroblast ya, atau sel-sel tulang rawan yang belum matur. Nah, lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan nutrisi, hormon dan sebagainya, itu akan mengalami maturasi dan membesar, ukuran besar, kemudian bentuknya menjadi bulat, kemudian diubah namanya dari kondrosit, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah kondroblast, lapisan kondroblast. Nah, yang ini adalah pembesaran 40 kali tulang rawan elastis, di mana kita bisa melihat ada sel-sel kondrosit yang ada di sini, kemudian ada lakuna yang warna putih, dan yang di luarnya itu adalah matriks, dan pink lebih terang itu adalah matriks interteritorial, di mana kita bisa lihat di sini hampir tidak ada perbedaan warna, baik pada matriks maupun pada, sehingga ketika nanti kalau misalnya kita lihat warna yang homogen begini, kemudian ada ukuran kondrosit yang besar-besar begini, maka itu sudah bisa kita jawab sebagai tulang rawan elastis, ya. Oke, ini memperlihatkan kepada kita pembesaran mana yang di lapisan kartilago ini, ya. Nah, di mana di sini ini masih bagian lamina propria sebenarnya dari epiglotis. Kemudian ini adalah batas dari epiglotis untuk masuk ke bagian tulang rawan elastis. Yang ini adalah perikondrium yang cukup tebal, sedangkan yang ini adalah area kondrium, ya. Cabe dok, putus-putus suara tak dok? Kondrosit yang di tepi-tepi, yang gepeng-gepeng ini adalah kondroblast. Kalau dia mengisi satu lakuna, oke, dulu paling. Cek, apakah sedikit lebih baik? Masih putus-putus dok, Tabe. Cek. Masih putus-putus sudah? Sebentar ya, saya tidur ya. Dulu. Cek. Cek. Masih? Masih bermasalah suaranya? Halo? Iya dok. Kedengaran, Mei? Iya dok, kedengaran nih dok. Iya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan deh. Jadi ini adalah pembesaran 10 kali ya dari epiglotis. Kemudian yang ini adalah bagian perikondrium, kemudian yang di dalamnya itu adalah lapisan kondrium, di mana di sini ada kondrosit ya, di mana juga kita bisa mendapatkan ada dua tipe, ada yang keluar berdiri sendiri-sendiri, sedangkan ada yang menyatu di bagian dalam, ini yang kita sebut sebagai sel isogen, kalau yang ini adalah sel kondrosit saja ya.
Nah, ini pewarnaan yang khusus untuk tulang rawan elastis, di mana kita mau diperlihatkan saja matriks ya. Jadi di sini yang mau diwarnai adalah matriks glikosaminoglikans dari dan proteoglikan dari tulang rawan elastis. Namun ini saya pikir tidak akan keluar ya, karena ini adalah special staining. Ini bukan level S1, jadi nanti sepertinya itu tidak akan muncul. Kemudian slide ketiga adalah fibrokartilago, di mana kita tahu bahwa fibrokartilago ini disusun oleh dua serat, yaitu serat kolagen tipe 1 dan serat-serat elastis. Kedua serat ini akan berjalan selang-seling dan membentuk satu anyaman, sehingga dia tersambung menjadi satu kesatuan. Yang khas di sini adalah dia tidak ditemukan struktur perikondrium, sehingga kita bisa melihat di sini tidak ada batas yang jelas antara struktur yang ada di atas dan struktur yang ada di bawah, ya. Jika ditanyakan sediaannya, maka fibrokartilago ini bisa ditemukan di beberapa tempat di dalam jaringan tubuh, misalnya di diskus intervertebralis dan symphysis pubis, ya. Namun untuk di preparat histologi FK Unhas kita pakai ini di diskus intervertebralis, ya. Jadi kalau ditanyakan sediaannya apa, berarti jawabannya itu diskus intervertebralis, ya, tulang belakang. Nah, jika diwarnai dengan pewarnaan lain, maka kita bisa lihat di sini, ya, yang ini adalah bagian dari tulang rawan fibrokartilago, ya, yang di tepi-tepi ini. Sedangkan yang ini adalah sumsum tulang sebenarnya, ya, sumsum tulang. Yang ini juga yang merupakan fibrokartilago yang di tepi ini, yang banyak kondrosit kelihatan, ya. Kemudian yang ini adalah pembesaran 4 kali dari tulang potongan melintang atau tulang kompakta. Dia juga bisa keluar dengan beberapa jenis pertanyaan, misalnya adalah jaringan apakah ini? Maka kita bisa menjawab ini adalah tulang kompakta atau tulang potongan melintang. Untuk penjelasan lebih detail, kita persilahkan Crescentia Ekaristi 2021-110. Silahkan sebutkan semuanya yang bisa terlihat di preparat ini, deh. Baik, Dok. Jadi yang bisa di-annotate? baik, Dok. Iya. Saya kasih remote control misalnya juga paling, nah. Yang ini, Dok. Oke, ya. Ya. Yang ini namanya kanalis Volkmann, Dok. Oh, sorry. Oke. Ya, lanjut. Yang satu begini, Dok. Mohon maaf kalau salah, Dok. Iya, enggak apa-apa, Jida. Enggak apa-apa, Jida. Satu begini namanya itu sistem Havers, Dok. Oke. Terus yang ini, Dok, yang di tengah-tengah ini namanya kanalis Havers, Dok. Oke. Terus yang ini yang berlamel-lamel ini, Dok, namanya lamel intersial, Dok. Yang ini, yang berlamel-lamel pinggirnya, Dok. Iya. Mungkin itu saja, Dok. Oke, terima kasih Crescentia. Kita minta, boleh tolong dihapus dulu annotate-nya. Oke, terima kasih. Kita kasih kesempatan tambahan Anik 2021-089. Selain yang disebutkan sama teman tak yang barusan, apa tambahannya? Ada Anik?
Ada Anik 089. Ya, kita anggap tidak ada ya. Oke. Urip 2018-051. Iya dok. Ya, silahkan. Apa tambahan tak selain oke. Tadi Krisensia sudah jelaskan yang pemutaran 4 nih, saya kasih gambar baru supaya yang lebih besar dan bisa kelihatan. Silahkan yang ini deh, urip. Iya dok. Ya, bisa di-annotate. Kalau misalnya nggak bisa, saya kasih remote control. Silakan tuliskan atau sebutkan dan tandai struktur apa saja yang ada di sediaan ini. Ini adalah tulang kompakta atau tulang potongan melintang dengan pembesaran 10 kali. Silahkan. Jadi yang ini itu, tapi dok sudah kelihatan kursornya dok, atau tidak bisa? Belum. Tidak bisa annotate dok, tapi. Oke, saya kasih. Ya, silahkan. Dikasih goyang kursornya, deh. Ya dok, ini kalau ini dikatakan sistem H-versi. Klik dulu 1 kali, deh, baru dikasih goyang kursornya. Ya, oke. Ya, sudah. Ya. Kalau yang ini yaitu sistem H-versi. Kemudian yang di tengah kanalis H-versi. Kemudian gabungan dari 2 kanalis H-versi yaitu kanalis Volkmann. Iya. Kemudian ada juga, tapi dok, saya lupa dok. Iya. Itu garis-garisnya. Yang garis-garisnya ini yang berlamel-lamel, lamel intermular dok. Oke, iya. Terus. Oke, cukup barangkali nih. Iya dok. Ya, oke. Terima kasih deh, Urip. Oke, jadi untuk tulang potongan melintang atau tulang kompakta di dalam ujian nanti bisa saja ditanyakan beberapa ya. Kalau di ujian teori bisa saja ditanyakan ini korelasi fungsionalnya apa ya. Nanti ditanyakan tentang matriks penyusun dari tulang apa, kemudian bisa juga ditanyakan tentang proses pembentukan tulang yang terbagi atas 2. Ada yang kita sebut sebagai pertulangan intramembranosa dan ada yang kita sebut sebagai pertulangan endochondral. Itu mungkin saja ditanyakan di ujian teori, namun di ujian praktikum tadi di pembesaran 4 sudah dijelaskan oleh siapa Krisensia ya, namanya tadi sudah benar semua. Kemudian untuk yang ditujukan oleh Urip itu tadi ada tambahannya adalah ini adalah kanalis Volkmann ya. Jadi tadi sudah benar ya, satu lingkaran kalau misalnya nanti dilingkari misalnya warna merah ya, terus ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, maka itu adalah osteon atau sistem H-versi ya. Nah, di dalam satu sistem H-versi ada beberapa struktur. Yang di tengah ini namanya adalah kanalis H-verse. Kemudian ada lingkaran ya, mengelilingi seperti orbit, seperti satelit. Nah, itu yang kita sebut sebagai lamel interstitial ya. Di antara lamel yang melingkar-lingkar itu ada titik-titik hitam ini kita sebut sebagai kanalikuli ya, kanalikuli. Tempat di mana osteosit itu tinggal atau tempat osteosit berada. Kemudian ada garis vertikal. Yang ini, garis vertikal itu yang kita sebut sebagai kanalikuli ya, kanalikuli dari tulang kompakta. Sehingga ada 5 atau 6 ya yang bisa ditunjukkan atau yang bisa dijadikan sebagai soal. Salah satunya mungkin saja bisa keluar di dalam ujian praktikum kita minggu ini. Nah, ini lebih jelas ya. Saya coba perbesar ke satu sistem saja. Jadi ini misalnya kalau misalnya diperlihatkan begini, ini ada 3 sistem H-verse ya, atau 3 osteon, 3 sistem H-versian di mana kita bisa mengidentifikasi yang pertama ini adalah kanalis H-verse, yang ini menyambungkan
dua kanalis Havertz namanya kanalis Volksmann. Kemudian yang garis melingkar, garisnya ya, garis hayal yang melingkar ini namanya lamella, ya, lamella konsentris, ya. Sedangkan yang di tengah-tengah ini, yang hitam-hitam ini, kita sebut sebagai canaliculi, ya. Oke. Saya kira itu. Ini adalah lamella interstitial sebenarnya. Jadi satu sistem Havertz, dan ini satu sistem Havertz, di antaranya itu ada lamel, yang itu yang kita sebut sebagai lamel interstitial, ya. Kalau tadi yang di dalamnya, di dekatnya kanalis Havertz, itu kita sebut sebagai lamella konsentris, ya, lamella konsentris. Oke. Nah ini, saya kira ini juga sama ya, ini untuk pembesaran 40 mungkin diberikan satu saja. Kita bisa lihat di situ kanalikulinya dengan sangat jelas. Nah ini tadi kita sudah sebut, ini adalah satu sistem Haversian, kemudian ini adalah lamel interstitial. Jadi lamel interstitial itu di antara dua osteon atau dua sistem Havertz. Itu yang disebut sebagai lamel interstitial. Kalau di dalam sini namanya adalah lamella konsentris, ya. Oke, ini juga sama kanalis Havertz, kemudian sistem Haversian atau osteon. Kemudian ini adalah kanalis Volksmann menyatukan dua kanalis Havertz, ya. Kemudian ini adalah lacuna dan yang ini adalah canaliculi. Jadi lacuna itu tempat di mana osteositnya berada, sedangkan canaliculi itu adalah garis-garis vertikal ini, ya. Ini adalah pemanjangan sebenarnya dari sitoplasma sel osteosit, ya, membentuk canaliculi ini sehingga dia berbentuk seperti lurikan-lurikan yang bergaris-garis tebal. Oke. Ya, saya kira ini sama ya. Oke, berikutnya ini adalah satu preparat. Silahkan 2018 Irzal Darmawan. 2018-054. Irzal Darmawan. Silahkan dijelaskan tentang preparat ini. Irzal Darmawan. Tidak ada ya? Oke. Oke. Okay. 2018 Muhammad Ihsan Nur Meilani 068. Muhammad Nur Ihsan Meilani. Oke, kita remove juga. Yoga 2018-053. Yogama Bakti. Yogama Bakti 18-1410. Nomor urut 053. Ada? Ini 2018. Ini sudah kelas mengulang ya. Hati-hati Anda mengulang lagi. (2021) Putri Cintania 011. Iya dok. Ya, silahkan dijelaskan tentang preparat ini, Dak. Oh, iya dok. Bisa di-annotate? Bisa annotate. Kalau yang ini tuh
yang ini tuh preparat Oke, saya kasih remote controlnya ke Putri. Silahkan deh ditunjuk lewat kursor saja. Iya. Sediaan apa ini, Nek? Putri? Putri, preparat apa yang saya jelaskan sebelum preparat ini, Dek? tapi Dok, kedengaran di suaraku Dok? Iya, kedengaran. Oh, iya. Kalau ini Iya. Dok, yang ini pertulangan endokral Dok. Mhm. Sediaannya di artikel ratio geno. Pewarnaannya dia He Dok. Ya, terus strukturnya? Kalau strukturnya kelihatan di sini Dok, kursornya. Boleh diklik lagi satu kali, Dek? Iya, kelihatan Oke. Dok. Kelihatan ya. Dok, kalau yang di Ya, boleh buka penonton, enggak apa-apa, Dek. kalau yang ini Dok, tapi Dok kelihatan di kursor Dok. Iya, iya, kelihatan ya. Kalau yang ini tuh zona istirahat Dok. Mana di luar gambar gitu? Di gambar Dok. Coba klik satu kali lagi. Baru kasih yang oke. Yang polos Dok, zona istirahat. Oke, terus Terus kalau yang ini Dok, ini tuh zona proliferasi Dok. oke. Terus kalau yang ini, Dok, zona pematangan Dok. Oke, apa lagi? Terus kalau yang ini Dok, ini zona kalsifikasi Dok. Oke. Berapa nih Putri sebut zonanya? Baru 3 Dok. Iya. Terus kalau yang di bagian ini Dok, tapi Dok, tadi zonanya sudah aku sebut keempat Dok. Iya. Berapakah zona di pertulangan encontral? Ada 5 Dok. Iya, mana satunya lagi? Yang ini Dok. Itu apa? Kalau yang bagian ini tuh zona osifikasi Dok. Ya, oke. Oke, terima kasih Putri. Oke, saya ya. Ya. Putri, sebelumnya saya jelaskan ini pertulangan encontral. Preparat apa yang saya jelaskan sebelumnya ini?
preparat osteon, Dok. Oke, ya. Ada beberapa yang keliru dari penjelasannya Putri ya, teman-teman. Jadi kita harus memahami bahwa ini adalah articulatio genu. Kalau misalnya kita belajar di anatomi, columna femur yang head femur ya, itu seperti bonggol ya. Kalau misalnya kita makan paha ayam lah misalnya ya, kita bisa lihat ya ada articulatio genu. Itu ada bonggolnya. Nah, bonggolnya ini adalah yang berbentuk seperti kubah ini, ya. Jadi sebenarnya preparat dari pertulangan enkondral ini itu di flip 90 derajat ke kiri, ya. Jadi sebenarnya sudah benar yang Putri jelaskan urutannya, urutan zonanya ada 5 zona dan itu sudah benar sebenarnya. Cuma Putri bingung karena tidak tahu yang mana sisi atas dan yang mana sisi bawahnya. Jadi kalau misalnya yang kepalan tangan saya misalnya yang ini ya, kelihatan ya di dalam slide-nya kalian, ini adalah bagian atasnya, ini di flip 90 derajat ke kiri. Jadi ya 90 derajat ke kiri. Sehingga bagian atasnya menjadi yang ini ya, menjadi yang ini di bagian atas. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ini adalah bagian atas ya, berarti yang ini adalah zona 1, zona istirahat, resting zone. Semakin ke bawah atau semakin ke kanan dalam hal ini, dalam gambar ini, maka itu adalah zona yang semakin ke bawah. Jadi zona 1, 2 di sini, 3, 4, 5 di sini ya. Jadi sebenarnya sudah selesai yang paling bawah di sini ya, yang osifikasi. Nah, apa penandanya? Yang pertama untuk resting zone. Resting zone atau zona istirahat itu ditandai dengan sel-sel yang ukurannya kecil dan tidak beraturan. Jadi tidak seperti orang yang berbaris. Jadi kalau misalnya diibaratkan ini seperti pasir yang terhambur ya. Ini seperti titik-titik saja. Kemudian di zona kedua, zona proliferasi, itu ada zona untuk di mana tempat sel-sel tersebut sudah membesar dan mulai teratur ya, sedikit membesar dan mulai teratur. Kemudian ada zona maturasi ya. Zona maturasi itu tempat di mana pematangan dari sel-sel tulang untuk mengalami kalsifikasi penyerapan mineral yang lebih banyak. Kemudian ada zona kalsifikasi tadi ya, yang keempat di sini, di mana mineral-mineral tulang itu sudah mulai masuk dan mengisi ruang-ruang dari tulang. Kemudian yang terakhir adalah osifikasi, zona di mana semua sel itu sudah mengalami pengerasan ya. Nah, karena ini adalah pertulangan enkondral, maka secara teori kita tahu bahwa pertulangan ini diawali dengan pembentukan tulang rawan, kemudian akan tergantikan dengan tulang keras ya. Sehingga kita bisa dapati bagian yang lunak di sini dan bagian yang keras di sebelah sini ya. Jadi untuk yang ini mungkin saja ditanyakan di soal teori kita nanti tentang zona, jumlah zonanya ya, jumlah zona di pertulangan enkondral itu berapa. Kalau di praktikum akan ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk atau zona apakah yang dilabeli ya. Misalnya saya taruh di sini, ditanyakan zona apakah yang diberi label E, misalnya begitu ya. Maka lihat di zona mana dia ditunjuk. Kita coba dengan gambar lain. Nah, ini adalah pembesaran zona maturasi, kemudian kalsifikasi dan osifikasi ya. Nah, ini tadi kita bisa lihat ada 5 seperti yang Putri tadi sebutkan. Yang pertama adalah resting zone, di mana kita bisa lihat di sini ada seperti pasir-pasir saja yang tidak beraturan ya, titik-titik yang tidak beraturan. Ukurannya kecil, jumlahnya banyak. Kemudian di proliferasi itu sudah mulai membesar, lebih besar sedikit dibandingkan yang di atasnya. Kemudian dia sudah berjalan teratur, sudah berbaris ya. Yang ketiga itu adalah maturasi atau hipertrofi, di mana selnya itu sudah
sudah matang ya, sehingga sitoplasmanya melebar, jumlah selnya sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan yang di sini. Karena yang matang itu tidak bersamaan ya, yang matang itu mungkin yang di bawah-bawah sini saja, sedangkan yang di atas itu masih banyak yang mengalami perkembangan ya, sehingga jumlahnya relatif lebih sedikit kelihatan dibandingkan zona proliferasi. Namun ukurannya sudah 2 kali lebih besar dibandingkan di zona 2. Kemudian di zona 4 ini adalah kalsifikasi, di mana tadi mineral-mineral tulang sudah mulai masuk dan mengisi. Sedangkan yang osifikasi itu zona di mana tempat tulang-tulang tersebut mulai mengeras. Jadi mungkin saja nanti ini ditutup ya, dilabeli. Misalnya ini dilabeli, misalnya di sini misalnya A, kemudian ini B, ini C, ini D, ini E, misalnya gitu ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka nanti akan kita ditanyakan zona apakah yang ditunjuk atau zona apakah yang dilabeli dengan huruf A misalnya ya, maka jawabannya misalnya tadi adalah zona istirahat. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya untuk anunya deh. Oke. Kalau misalnya ditanyakan di zona ini, kira-kira apa jawabannya? Andi Ulfa Hijrah 2018 080. Andi Ulfa Hijrah. Iya dok. Iya, silakan. Kalau misalnya ditanyakan, misalnya ini toh, ini kan masih pertulangan and control toh. Ini yang ditanyakan struktur apakah yang ditunjukkan? Ini atau zona apakah yang ditunjukkan? Kira-kira jawaban tak apa kalau ini enggak? Ini panahnya yang warna biru. Tapi dok, zona maturasi dok. Alasannya? Karena di sini kondrositnya membesar dok. Oke, ya, terima kasih, betul ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi, karena kita bisa lihat di sini ya, ini adalah zona kalsifikasi dan di sini sudah mulai terbentuk rongga-rongga tulang kompakta ya. Sehingga ini pasti adalah zona 3 ya. Sedangkan yang ini adalah sel-sel yang berjalan teratur. Ini berarti proliferasi. Sedangkan restingnya ada di atas sini ya, tidak kelihatan. Jadi benar tadi yang disebutkan ya sama teman-teman, ini adalah zona maturasi. Kemungkinan besar yang ditunjukkan adalah zona maturasi ya. Oke. Preparatnya habis, kita selesai untuk